Hai semuanya, kami dari kelompok 9 TPB 45 memilih judul penerapan motor listrik menggunakan prinsip gaya Lorentz pada kipas angin sederhana sebagai tugas besar fisika dasar 2. Kelompok kami beranggotakan Lintang Maulia Putri dengan NIM 122350033 dari Teknologi Pangan, Gilang Ramadan dengan NIM 122330029 dari Teknologi Industri Pertanian, Ruth PS Simanjuntak dengan NIM 122420035 dari Rekayasa Kehutanan, Ikvira Ranggadanti dengan NIM 122420031 dari Rekayasa Kehutanan, dan Rahmat Sidik dengan NIM 122350058 dari Teknologi Pangan. Pada percobaan ini, kami membuat kipas angin sederhana menggunakan stik es krim dan kertas sebagai baling-baling, serta batu baterai sebagai sumber daya. Kipas angin sederhana yang kami buat menggunakan prinsip gaya Lorentz sebagai penerapan motor listrik. Apa itu motor listrik? Motor listrik merupakan salah satu mesin yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Berdasarkan cara kerjanya, motor listrik menggunakan gaya elektromagnetik yang bekerja dengan menggerakkan rotor. Motor listrik merupakan salah satu penerapan dari prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Untuk dapat menentukan arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke negatif, dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet yang keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz, seperti pada gambar yang ada di samping. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Gaya Lorentz merupakan gabungan dari dua gaya, yaitu gaya elektrik dan gaya magnetik yang terdapat pada suatu medan elektromagnetik. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja pada suatu gaya magnetik. Hal inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Alat dan bahan yang digunakan antara lain yaitu stik es krim, tutup botol, origami, lem bakar, solatip, gunting, dinamo, baterai, dan kabel. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan alat yang pertama adalah alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan dan relatif murah. Yang kedua,
Proses pembuatan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, mudah dibawa karena menggunakan baterai dan berukuran kecil. Kekurangan alat yang pertama adalah angin yang dihasilkan tidak besar. Yang kedua, mudah rusak karena terbuat dari bahan yang tidak kokoh. Yang ketiga, jika daya baterai habis, maka harus mengganti baterai. Dan yang keempat, rentan konsleting karena kabel yang tidak terlindungi dengan baik. Pada percobaan kipas angin sederhana kali ini, kelompok kami berhasil menggerakkan kipas angin. Hasil maksimal terdapat pada percobaan kedua dengan arus listrik sebesar 3 volt dan hasil gerak baling-baling kipas angin sangat cepat. Sedangkan pada percobaan pertama menghasilkan gerak baling-baling tidak maksimal. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan hanya satu, sehingga aliran arus listrik tidak dapat menggerakkan baling-baling dengan kencang dan juga pengaruh pegangan tangan yang kurang erat pada saat menempelkan ujung kabel pada kedua kutub baterai. Kesimpulan dari percobaan kali ini yang pertama adalah gaya listrik mempengaruhi perputaran baling-baling kipas angin sehingga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua, penerapan gaya Lorentz pada kipas angin terjadi akibat adanya arus listrik di dalam medan magnet. Dan yang ketiga, baterai yang disusun seri lebih cepat berputar daripada hanya menggunakan satu baterai.